Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis pagi kita bersama dengan rombongan menuju ke Ma'rad As-Sahabah. Ini adalah satu museum pameran di mana kita akan mendapatkan banyak pelajaran, termasuk pertama sejarah sahabat-sahabat Nabi, bagaimana perjuangan dakwah beliau-beliau di awal Islam. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu, kita langsung masuk. Ini adalah Madhab As-Sahabah, museum atau pameran sahabat Nabi. Yuk, yang ibu-ibu sebelah kiri. Yuk, bapak-bapak, ya. Kita sudah berada di dalam Madhab As-Sahabi, museum sahabat Nabi. Sebentar lagi kita akan masuk ke ruangan utama dengan dipandu oleh guide dengan bahasa Indonesia. Ya, kita nunggu penerjemah bahasa Indonesia sebentar Bapak-bapak. Saya ucapkan selamat datang di pameran atau museum sahabat Nabi. Pameran ini terdiri dari 10 stand atau 10 ruangan. Nanti di setiap ruangannya kita akan menyimak bersama sekilas kisah perjalanan para sahabat, dimulai dari kehidupan mereka di kota Mekah sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini ruangan pertama yang ada di museum ini. Di sini kita terlebih dahulu diberikan penjelasan definisi sahabat Nabi. Nah, ini keterangannya adalah bahasa Arab. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian mereka beriman, ikut dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu adalah sahabat Nabi. Siksaan-siksaan dari orang kafir Quraisy selalu dirasakan para sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan Nabi dan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ini ada dua garis merah dan hijau. Garis merah ini menunjukkan jalan umum dari Mekah ke Madinah. Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq saat hijrahnya menggunakan jalur lain. Nah, ini garis warna hijau jalurnya. Dimulai dari Jabal Sur. Kenapa nggak beri jalur lain? Nah, tujuannya supaya nggak ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy begitu. Karena saat itu orang-orang kafir membuat sayembara. Malaysia paham nggak sayembara? Pertandingan siapapun yang berhasil menangkap Nabi dalam keadaan hidup atau mati dapat hadiah 100 onta. Onta dulu kendaraan yang sangat mewah di zaman itu ya. Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq di perjalanannya menggunakan onta ya, sehingga memakan waktu kurang lebih 16 atau 17 hari di perjalanan, kemudian tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Dulu kota Madinah namanya adalah Yasrib. Setelah itu baru berubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah ya. Nah, bagaimana cerita berikutnya?
kita simak bersama di ruangan keempat, ruangan kelahiran Kota Madinah. Ibu-ibu dulu silakan. Ya, masih ada kursi. Kita sampai di ruangan keempat, dan di ruangan ini kita dapati bagaimana bentuk-bentuk rumah asli penduduk Kota Madinah di zaman lampau. Jadi dindingnya terbuat dari bata-bata, pintunya kayu, kemudian atapnya terbuat dari beberapa pelepah kurma seperti ini. Iya. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Baik Bapak Ibu, di hadapan kita ini miniatur atau replika peta Kota Madinah di zaman para sahabat Nabi dulu. Ada ibu-ibu yang merasa sama saya itu. Baik Bapak Ibu, ruangan ini ruangan Hayatul Madinah. Di sini kita akan melihat bagaimana kondisi Kota Madinah sebelum dan setelah para sahabat tiba di kota tersebut. Jadi Bapak Ibu, Kota Madinah dulu bisa dikatakan kota yang belum berkembang atau ketinggalan zaman bahasa kitanya. Nah, setelah para sahabat tiba di Madinah, banyak terjadi perubahan. Biasanya perubahan atau pertumbuhan di bidang pendidikan. Masjid Nabawi, nah ini gambarnya yang langsung dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya, kurang lebih seperti ini. Selain dipakai untuk ibadah, juga difungsikan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar atau madrasah bahasa kita. Jadi para sahabat pada umumnya mereka belajar dengan Nabi itu di Masjid Nabawi. Kemudian perubahan di bidang lainnya, di bidang ekonomi. Kita tahu ada 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Nah, 7 orang diantaranya adalah sahabat-sahabat yang kaya raya, berhasil mengembangkan perekonomian di Kota Madinah. Nah, ini nama-namanya. Utsman bin Affan sampai Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi mereka ini sudah tenang, dijamin masuk surga begitu. Tapi selama hidupnya mereka juga orang-orang kaya, banyak harta. Harta mereka digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perubahan di bidang lainnya, di bidang ilmu kedokteran. Ini ada 2 nama sahabat wanita. Pertama namanya Nusaibah, kemudian yang kedua Rufaidah. 2 sahabat wanita ini dokter, berhasil mempelajari dan mengembangkan ilmu kedokteran di Kota Madinah. Setiap kali ada peperangan, 2 dokter wanita ini selalu gabung dengan pasukan kaum muslimin sebagai tim medis atau tim kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu beberapa contoh perubahan dan perkembangan di Kota Madinah setelah para sahabat tinggal di kota tersebut. Pada Abu Bakar As-Siddiq menggantikan posisinya menjadi imam di Masjid Nabawi selama Nabi sakit. Sebelum Nabi meninggal dunia, beliau sempat berbincang dengan putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah saat itu sangat khawatir dengan kondisi ayahnya yang sakit parah. Fatimah bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, musibah apa lagi yang akan ayah terima setelah ini?" Kemudian Rasulullah langsung menenangkan putrinya, "Fatimah, putriku, kamu tidak perlu khawatir, karena setelah ini tidak akan ada lagi musibah yang akan menimpa ayah." Ini sebuah isyarat bahwa ajal Nabi SAW sudah dekat. Kemudian Rasulullah berbisik di telinga putrinya, "Fatimah, putriku, kamu adalah anggota keluargaku
yang akan meninggal setelah aku meninggal dunia. Fatimah menangis sedih karena mau tidak mau harus berpisah dengan ayahnya. Kemudian ayahnya berbisik kembali di telinga Fatimah, "Ya Fatimah, putriku, tapi tenang aja. Kamu meskipun anggota keluarga yang akan menyusul aku meninggal, tapi nanti kamu akan menjadi pemimpin penduduk surga untuk kalangan wanita." Fatimah tersenyum, bahagia mendengar kabar gembira dari ayahnya tersebut. Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di usia Nabi yang ke-63 tahun, tepat di pelukan Aisyah radhiyallahu anha istri beliau, Nabi SAW menghembuskan nafas terakhirnya sambil mengadakan tangan ke atas dan mengucapkan Firrafiqil A'la. Baik Bapak Ibu, setelah Nabi SAW meninggal dunia, kepemimpinan dipegang oleh Khulafaur Rasyidin yang 4. Ya, ada Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini saya akan menyampaikan satu pesan Nabi terkait dengan Khulafaur Rasyidin yang 4. Ya. Dan pesan Nabi ini menjadi tips keselamatan bagi umatnya di dunia terlebih nanti di akhiratnya. Apa sih pesannya? Nah, ini sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, "Alaikum bisunnati." Kata Nabi, "Kalian wahai umatku, pegang teguhlah sunnahku, jalan hidupku. Wa sunnatul khulafair rasyidin, dan pegang teguhlah jalan hidup khulafaur rasyidin yang 4. Kenapa? Karena al-mahdiyyin, mereka itu sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Bapak Ibu, ini ada pengantar menampilkan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan Khulafaur Rasyidin yang 4. Yang ini keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ini keutamaan Umar, selanjutnya Utsman, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Sebagai contoh saya akan sebutkan satu. Ini keutamaan Umar bin Khattab. Seandainya kamu sedang berjalan, di jalan yang sama ada setan, maka setan akan lari kabur karena takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tulisan ayat-ayat Al-Quran yang terpisah itu dikumpulkan, dihimpun dan disusun menjadi satu mushaf yang rapi. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menulis 4 salinan Al-Quran yang langsung ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Alhamdulillah sampai juga kita di ruangan terakhir, ruangan ke-10, tempat para jamaah membeli oleh-oleh berbagai jenis merchandise khas dari kota Madinah, sajadah, parfum, dan beberapa Al-Quran murattal bisa kita dapatkan di ruangan ini. Alhamdulillah kita sudah berkunjung ke Ma'rad As-Sahabah radhiyallahu anhum. Ini ada satu pameran atau museum bercerita tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kunjungan hari ini memberikan berkah dan kita mendapatkan pelajaran berharga betapa para sahabat menolong membantu Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Mari kita kembangkan Islam di tanah air dengan semangat para sahabat, semangat Rasulullah menyebarkan Islam rahmatan lil alamin.